Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sehat untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya Oti Widasutik dari Pradukesmas UM Pontianak pada mata kuliah Manajemen Kesehatan Wilayah. Kali ini saya ingin menyampaikan dan berdiskusi dengan teman-teman untuk membahas tentang manajemen perilaku kesehatan berbasis wilayah. Baik, sebelum kita mungkin melihat contoh-contoh bagaimana kita bisa melakukan strategi apa saja untuk masalah kesehatan berdasarkan determinan perilaku, tapi tetap berbasis pada wilayah. Konsep dasarnya adalah ternyata kita harus memperhatikan bahwa manusia sebagai bagian dari ekosistem tetap, ya, di mana dari kalau kita melihat dari gambar yang ada di sini, untuk yang secara tradisional dulu kita tidak menganggap bahwa lingkungan, kemudian komunitas atau masyarakat dan dari sisi ekonomi itu tidak berlangsung secara terpadu atau sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Tetapi untuk ekosistem, pendekatan secara ekosistem, kita melihat bahwa kesehatan itu justru dipengaruhi oleh ketiga hal ini. Dan manusia itu ada di dalamnya karena di situ ada satu komunitas. Ya. Sehingga kita perlu memperhatikan bahwa determinan-determinan itu, determinan dari masalah-masalah kesehatan yang muncul di masyarakat, di antaranya adalah dari ketiga hal ini. Nah, kita bisa melihat bahwa manusia dan lingkungan itu adalah sebuah sistem, yang artinya berarti ini adalah satu komponen yang saling ada keterkaitan antara manusia itu sendiri, lingkungan, ya, kemudian kebudayaan, alam, dan seterusnya seperti itu. Nah, manajemen kesehatan berbasis wilayah itu sendiri, batasannya mungkin saya bisa menyimpulkan dari beberapa yang kemarin kita sudah diskusikan atau kita sudah bahas, yaitu upaya pengendalian kasus penyakit di suatu wilayah bersama pengendalian berbagai faktor risiko yang muncul, ya, setelah kita analisis dan lain sebagainya, yang dilakukan secara terintegrasi. Upaya tersebut dapat dilakukan secara prospektif dan secara retrospektif. Terintegrasi berarti dari semua lini, semua program itu semua harus menyatu, ya, sehingga dari situ nanti kita bisa melaksanakan strategi-strategi untuk mengendalikan masalah penyakit yang ada. Nah, sehingga kita bisa juga menyimpulkan bahwa MKW itu harus dirancang berdasarkan evidence atau bukti yang dikumpulkan secara periodik, sistematik, dan terencana, dan dilaksanakan oleh tim terpadu kesehatan. Tidak bisa dilakukan sendiri. Karena yang kita lihat adalah wilayah dari masalah yang muncul. Sehingga kita perlu adanya satu kemitraan. Kita perlu tim yang solid, perlu tim yang secara komprehensif dan terpadu mampu untuk kita ajak ke sana. Nah, sekarang sebelum kita melihat bagaimana strateginya, kita mungkin perlu tetap melihat bagaimana sih teori yang kita perlu gunakan sebagai acuan untuk kita menentukan intervensi apa yang sebaiknya harus dilaksanakan. Nah, yang pertama mungkin kita harus mengetahui latar belakangnya itu apa. Kita ambil contoh langsung adalah diare. Jadi nanti kalau membuat satu latar belakang permasalahan dalam satu penelitian yang teman-teman akan lakukan, bentuknya seperti inilah kurang lebih, ya. Jadi kita melihat seperti segitiga mengerucut dari atas. Kita melihat secara global di dunia itu seperti apa sih diare itu? Apakah masih menjadi masalah bagi dunia gitu loh? Seberapa parah atau seberapa deadly diare ini bisa dijadikan sebagai permasalahan yang patut untuk kita intervensi. Nah, seperti ini. Jadi penyajian teman-teman nanti kalau misalkan membuat suatu latar belakang sebelum teman-teman merumuskan suatu teori,
untuk apa ini menjadi acuan dalam penelitian ataupun acuan dalam penentuan strategi intervensi, teman-teman harus menyajikan latar belakang yang kuat. Ya. Nah, dari sini contohnya segitiga mengerucut ke bawah ya, dari global, kemudian kita lihat di Indonesia sendiri, mengerucut. Di Indonesia ini seperti apa kasusnya? Apakah masih juga menjadi yang nomor satu ataukah menjadi prioritas karena banyaknya kasus dan banyaknya kematian karena diare misalnya seperti itu. Kemudian baru kita melihat yang lebih mengerucut lagi. Di sini contohnya adalah Sulawesi Utara. Dan demikian seterusnya sampai pada lokasi yang benar-benar menjadi kasus utama yang kita akan teliti, yang kita akan lakukan intervensi. Kita bisa melihat latar belakang ini melalui jurnal-jurnal penelitian dan juga hasil observasi kita. Ya, jadi latar belakang ini penting untuk dimunculkan karena memang untuk melihat kepentingan, jadi keemergensian dari intervensi yang akan kita lakukan ini seperti apa sebenarnya. Nah, itu salah satu bagian dari manajemen kesehatan wilayah. Kita perlu untuk menyajikan latar belakangnya. Nah, setelah kita mengetahui latar belakangnya seperti apa, kita harus menentukan dan ini adalah bagian dari teori yang nanti akan teman-teman praktekkan ya pada PBL 1 dan PBL 2. Jadi PBL 1 itu teman-teman melaksanakan surveillance untuk mengetahui dan mengidentifikasi semua masalah kesehatan sampai pada teman-teman harus mampu untuk menentukan determinannya itu apa. Determinan permasalahan yang teman-teman sudah temukan itu apa kira-kira? Determinan bagi faktor-faktor yang mempengaruhi, yang berpotensi untuk mempengaruhi atau yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya masalah itu tuh apa saja. Nah, dalam hal ini teman-teman bisa menggunakan beberapa teori-teori yang kemarin sudah dibahas ya di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ini yang paling umum dalam hal menentukan derajat kesehatan, apakah dia sakit atau sehat. Menurut teori Bloom, ini yang sangat lazim dipakai dalam beberapa skim penelitian sebagai acuan untuk kita bisa menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang. Nah, kita bisa melihat di sini, tanda panah yang paling besar itu ada di bagian faktor lingkungan. Tanda panah besar kedua itu faktor perilaku. Selanjutnya faktor pelayanan kesehatan dan paling terakhir itu adalah faktor keturunan. Jadi faktor keturunan itu faktor yang terjadi yang kemungkinannya sangat kecil gitu. Nah, kita bisa melihat faktor lingkungan ini, fisik, kimia, biologi itu yang ada di sekeliling kita. Ini yang paling mempengaruhi. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa faktor perilaku ini juga sangat mendominasi kadang di masyarakat. Faktor lingkungan iya, faktor perilaku iya, klop sudah. Kalau itu muncul, nah ini intervensinya ya harus terkait dengan perilaku dan faktor-faktor lingkungan yang muncul dalam determinan itu seperti apa aspeknya. Nah, kita bisa melihat lagi. Nah, seandainya model kejadiannya itu seperti ini, yang kita dari latar belakang tadi ternyata berdasarkan penelitian survei atau hasil surveinya ini, pendekatannya juga melalui kuantitatif dan kualitatif, ya. Kualitatif teman-teman harapannya sudah dapat mata kuliahnya ya di metodologi penelitian. Jadi saya tidak menjelaskan di sini. Kemudian kita lihat di sini ya. Ternyata ada beberapa item yang pada akhirnya bisa menjadi faktor yang menyebabkan diare. Yang pertama, sosial ekonomi keluarga. Dari sosial ekonomi keluarga, kita bisa melihat bagaimana perilaku atau pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana lingkungan rumahnya.
dengan perekonomian yang cukup, dengan perekonomian yang rendah, ini akan bisa menentukan lingkungan rumahnya seperti apa. Ya, yang kita dapat lihat dari beberapa penelitian memang dari sosial ekonomi, meskipun tidak semuanya, akan tetapi itu dalam penelitian-penelitian memang banyak secara ini ya, seiring gitu, sejalan atau linear. Kalau misalkan sosial ekonomi rendah, lingkungan rumahnya ini kadang tidak terlalu sehat gitu. Kemudian dari individu balita itu sendiri, apakah dia pernah atau sering terpapar oleh penyakit infeksi sebelumnya, ataukah dia juga tidak mendapatkan ASI eksklusif dari ibunya, ataukah dia juga tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Nah, ini semua dari faktor individu itu sendiri. Sehingga dari yang seperti ini, akhirnya item-item inilah yang muncul dari hasil surveillance kita. Ini akan muncul ya, dari hasil surveillance ini akan muncul. Dari observasi kita, dari survei yang kita lakukan ini akan muncul. Sehingga kita bisa membuat satu model seperti ini. Ya. Nah, kalau kita melihat di sini, ini mirip-mirip dengan HL Bloom ya tadi. Jadi kalau kita melihat di sini, ini ada perilaku, pola asuh, lingkungan, sosial ekonomi, individu balita, dan variabel lainnya. Kalau misalkan memang muncul variabel yang lainnya, ya, kita bisa melihat yang paling besar ini variabel lainnya. Variabel lainnya tidak dijelaskan ya di sini ya. Tapi bisa jadi ya karakteristik keluarga dan lain sebagainya. Ya, banyak hal yang bisa kita gali dari hasil survei. Yang artinya ya kita bisa melihat kira-kira faktor apa saja yang menjadi tersangkanya untuk terjadinya kasus diare di wilayah tersebut. Baru kemudian kita bisa membuat kerangka konsepnya seperti ini. Kerangka konsep ya yang dibesar-besarkan ini saja. Kita bisa melihat faktor lingkungan itu dari apa saja gitu. Ini kalau membuat diagram fishbone-nya juga bisa seperti ini. Jadi yang kita gunakan acuan adalah HL Bloom. Jadi ada faktor lingkungan, ada genetik, ya ada perilaku, dan ada satu lagi tadi Yankes. Nah, kalau kita melihat kerangka konsepnya di sini, kita bisa breakdown dari lingkungan itu apa saja yang muncul. Kemudian kalau untuk perilaku, apa saja yang mendasari perilaku atau pola asuh orang tua. Kemudian individu itu sendiri yang tadi sudah saya bilang, ada apakah imunisasi dia melakukan atau enggak, dan status gizinya seperti apa. Dan sosial ekonomi ini karakteristiknya. Kondisi perekonomian atau keuangan keluarga, berapa besar penghasilan dan pendapatan. Ini keterangannya. Ini kerangka konsep yang kita dapatkan dari teori yang kita gunakan. Teman-teman juga boleh yang lebih sederhana lagi, boleh untuk membuat satu kerangka konsep yang dijadikan konsep penelitian nanti dari teori-teori yang sudah teman-teman turunkan. Nah, ada lagi teori simpul. Teori simpul ini oleh Ahmadi ini dijelaskan bahwa ternyata dalam kegiatan manajemen kesehatan ada simpul-simpul yang perlu kita pertimbangkan. Di mana teori simpul ini ada 1, 2, 3, 4. Dan 5 itu ada di bagian sini ya. Nah, kurang lebih inilah. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini ada agent ya dalam media transmisi.
Kemudian ada juga masyarakat, bagaimana masyarakatnya dalam berperilaku. Nah, ini ditunjang dengan bagaimana data-data yang dia sudah serap dari pelayanan kesehatan. Dan juga ternyata dalam teori simpul ini juga diperhatikan tentang iklim dan topografi. Dalam hal ini kita bisa melihat contohnya di lokasi kita sendiri mungkin tidak akan sama dengan lokasi di Indonesia bagian barat lainnya gitu loh, sehingga mempunyai kekhasan. Jangankan yang di bagian Indonesia yang lain, di Kalimantan Barat sendiri saja kalau kita melihat dari masyarakat yang berada di pesisir pantai ataupun yang di perbatasan, mungkin itu berbeda ya, kondisi karakter masyarakatnya ya, dari semua kebiasaan nutrisi atau makanan yang dia asup setiap hari, itu semua akan menjadi hal yang patut untuk dipertimbangkan sebagai determinan masalah kesehatan yang muncul. Sehingga kita bisa menentukan akhirnya dia dalam kondisi sakit. Kalau sakit itu berarti ya ada masalah ya, apakah dia sehat. Sama, ini juga derajat kesehatan. Dan kalau misalkan memang kita lihat ada satu masalah kesehatan yang ada muncul dalam teori simpul ini, kita juga perlu memperhatikan bagaimana pelayanan kesehatannya. Di sini juga ada deklarasi ALMA. Deklarasi ALMA-Ata ini merupakan bentuk kesepakatan bersama antara 140 negara termasuk Indonesia pada tahun 1978. Cukup lama ya sebenarnya. Tapi ini bisa kita jadikan tetap masih ada di beberapa penelitian yang masih menggunakan acuan dari deklarasi ALMA-Ata ini. Deklarasi ini dihasilkan dari Konferensi Internasional Pelayanan Kesehatan Primer di kota Alma-Ata, Kazakhstan yang disponsori oleh WHO dan UNICEF. Nah, ini merupakan deklarasi yang pertama yang menggarisbawahi bahwa ternyata pelayanan kesehatan primer itu sangat penting. Dengan melakukan pendekatan pelayanan kesehatan primer ini, diyakini ini menjadi kunci untuk mewujudkan kesehatan untuk semuanya. Ya, dan ini disetujui oleh beberapa negara anggota WHO ya, Organisasi Kesehatan Dunia. Sehingga kita bisa melihat di sini bahwa ini untuk upaya kesehatan wilayah ini ada multisektor yang harus dikaitkan. Pembangunan nasional berwawasan kesehatan, pertanian, transportasi, industri makanan. Tata ruang alam, manusia, dan kegiatannya. Dan di sini muncul pencegahan primer. Nah, kenapa multisektor? Karena dalam suatu kewilayahan itu tidak hanya bidang kesehatan aja yang ada di sana gitu. Di dalam suatu wilayah itu pasti ada beberapa instansi, beberapa departemen terkait yang berada di dalam kewilayahan tersebut. Yang artinya ketika ada suatu permasalahan, semuanya harus ikut bertanggung jawab. Ya. Nah, kemudian kontak pertama ke sistem pelayanan kedokteran, pelayanan kesehatan, itu adalah individu atau perseorangan atau UKP. Nah, dari sini kita bisa melihat pelayanan kesehatan itu memang sangat penting sekali, terutama kesehatan primer. Nah, ini bagian dari pencegahan untuk bisa terjadinya keparahan. Nah, ini juga harus terintegrasi juga dengan apa ya, dengan
semua instansi yang mengadakan alat-alat kesehatan dan lain sebagainya, perobatan. Karena kalau enggak ya akan timpang ya, karena pelayanan kesehatan itu pun juga tidak hanya promotif dan preventif saja, tapi di situ ada kuratif, ya, ada rehabilitatif di sana yang memerlukan support system di dalam departemen itu atau institusi itu sendiri yang cukup kuat untuk bisa melakukan pelayanan kesehatan. Dan upaya kesehatan masyarakatnya, inilah public health ini yang terkait dengan bagaimana kita bisa benar-benar melakukan kegiatan preventifnya. Bagaimana air bersihnya, sanitasi, gizi masyarakat, pendidikan, ya, surveillance penyakit. Ini merupakan pencegahan-pencegahan yang bisa dilakukan dalam UKM atau upaya kesehatan masyarakat. Dan ini cukup penting sekali dalam deklarasi Alma-Ata. Nah, ini fungsi dan upaya Puskesmas. Yang pertama, penyelenggaraan UKM minimal KIE, ya. Kemudian pemberdayaan masyarakat, UKM optimal, pelayanan kesehatan esensial dasar. Ini upaya generik. Kita bisa melihat di sini dari segala upaya yang dilakukan. Yang pertama kali adalah motif, yang kedua preventif, baru kemudian kuratif dan rehabilitatif. Jadi pusat penyedia informasi kesehatan di lingkup wilayah kerjanya untuk kepentingan manajemen puskesmas, dinas kesehatan, kabupaten kota, dan provinsi atau pusat. Nah, bagaimana langkah untuk melaksanakan atau pembangunan kesehatan masyarakat ini dengan pendekatan MKW? Nah, karakteristik spesifiknya adalah berorientasi pada seluruh masyarakat dalam suatu wilayah. Berorientasi pada pencegahan primer, misalnya pengendalian faktor risiko. Penanganan masalah menggunakan pendekatan multidisiplin. Multidisiplin berarti tidak hanya kesehatan yang diajak, semuanya. Semua sektor. Kegiatan dilakukan bersama dengan ciri partisipasi masyarakat, dan yang paling penting adalah kemitraan atau partnership. Nah, ini kalau kita melihat dari pendekatan tadi itu, kita bisa membuat suatu skema tahapan. Yang pertama adalah identifikasi masalah kesehatan, yang kedua mengidentifikasi determinan masalahnya, baru kita juga bisa juga mengidentifikasi lokasi masalah kasusnya, sekaligus karakteristik sosial, demografi, dan geografisnya seperti apa. Ini yang kita lakukan pada PBL 1 sebenarnya. Sehingga kita bisa menentukan wilayahnya seperti apa, spasialnya seperti apa, ekosistemnya seperti apa, bagaimana administratifnya. Ya, peruntukannya nanti untuk kelompok masyarakat yang mana, di lokasi yang mana. Dan kita juga melihat berbagai macam evidence ya untuk bisa mengidentifikasi prioritas masalah. Jenis penyakitnya, faktor risiko, kelompok umur, ini semua harus kita gali. Nah, kalau kita melihat secara spasial, ini merupakan metode untuk melakukan suatu manajemen penyakit ya berbasis wilayah yang memperhatikan variabel spasial seperti ya itu tadi topografi, kemudian wilayah urbannya, wilayah industrinya, wilayah pedesaannya seperti apa, apakah jauh dari apa ini puskesmas, apakah jauh dari posyandu, apakah mereka tidak hanya jauh, kondisi akses jalannya memang
masih yang tanah yang tidak tersentuh, tidak bisa tersentuh oleh kendaraan bermotor kah, dan lain sebagainya. Ini masuk dalam analisis spasial. Kejadian penyakit dapat dikaitkan dengan berbagai objek yang memiliki keterkaitan dengan lokasi, topografi, benda-benda, distribusi benda, dan kejadian lainnya. Dan kita lihat dalam analisis spasial itu memang lebih mengarah pada bagaimana kondisi space atau keruangan di dalam wilayah tersebut. Apakah dalam lokasi tersebut ditemukan beberapa agent ya yang bisa memang menyebabkan terjadinya penyakit itu, ya. Ditemukan adanya E. coli pada air danau Tondano. Nah, ini salah satu contoh yang kita bisa lihat. Yang tadi saya juga sudah sebutkan, kalau kita melihat peta atau data spasialnya, apakah memang jarak antara masalah itu muncul dengan lokasi pelayanan kesehatan itu seberapa jauh? Orang harus menempuh ke sana itu harus menggunakan apa? Kalau tidak bisa diakses dengan kendaraan bermotor, apakah mereka memang benar-benar harus berjalan ataukah malah mereka harus menggunakan sampan yang mereka buat sendiri secara manual ataukah seperti apa? Kita perlu tahu itu. Dan itu menjadi bagian dari nanti apakah ini menjadi determinan masalahnya ataukah tidak. Kalau misalnya ini menjadi permasalahan, ya berarti kenapa harus, itulah alasannya kenapa kita harus bermitra. Karena kita membutuhkan departemen lain, instansi lain untuk bisa membantu. Ya misalnya kalau misalkan itu akses jalan, berarti kita mungkin kerjasamanya atau partnershipnya dengan perhubungan misalnya, ataukah swasta yang lain yang ada di sana, misalkan perusahaan-perusahaan yang berada dalam satu kabupaten, kota atau provinsi yang ingin juga menyalurkan kegiatan CSR-nya, itu mungkin diarahkan ke pembangunan jalan yang ada di lokasi masalah tersebut. Dan itu akan sangat berdampak baik untuk instansi tersebut sebenarnya. Ya, departemen yang multisektor itu kita akan pasti butuhkan. Nah, kita di sini akan melihat berbagai determinan masalah yang muncul, tidak hanya dari perilaku tapi bahkan dari sisi kewilayahannya atau spasialnya. Oke. Nah, ini semakin jelas dalam menggunakan data spasial untuk menggambarkan bagaimana permasalahan atau faktor-faktor yang muncul dari masalah di hari ini. Nah, sehingga kita bisa membuat suatu modeling. Setelah kita memprioritaskan masalah penyakitnya apa, dari misalkan ke 10 penyakit tertinggi yang ada di lokasi. Ternyata memang yang paling utama itu dengan melakukan prioritas. Melakukan prioritas nanti juga akan teman-teman terapkan ya dari kegiatan PPL 1 itu nanti akan ada praktek dengan menggunakan teori MCUA ya untuk memprioritaskan permasalahan itu. Munculnya diare dalam contoh ini ya. Nah, kemudian kita harus melakukan observasi langsung. Beneran nggak sih ini diare ini? Kalau dari data kan diare nih, kita observasi lagi. Kita lakukan surveillance lagi. Kita bisa menggali sedalam-dalamnya dari kegiatan observasi tersebut. Sehingga kita bisa menggambarkan konsep yang terbaru. Dari situ kita bisa membuat modeling dari teori-teori yang kita gunakan, sehingga kita bisa merumuskan kira-kira faktornya ini mana yang lebih baik, mana yang lebih banyak muncul, sehingga kita bisa menentukan strategi
perencanaan untuk intervensi masalah tersebut berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi yang sudah nampak ya, yang sudah terlihat dari hasil analisis kita. Baru kemudian kita menentukan alternatif solusinya. Tanpa adanya satu tahapan seperti ini akan sulit untuk menentukan alternatif solusinya yang tepat. Tanpa ada tahapan ini bisa melakukan intervensi, tapi mungkin kurang tepat karena kita tidak melaksanakan tahapan ini semua. Bisa melaksanakan intervensi itu bisa, tapi apakah tepat sasarannya? Apakah tepat sesuai dengan faktor yang muncul dalam analisis? Pentingnya analisis, pentingnya kita melakukan manajemen kesehatan wilayah ini ya karena agar tepat intervensinya, tepat sasarannya, tepat lokasinya, ya, tepat kita merencanakan dari pembiayaannya dan lain sebagainya. Harapannya seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mengidentifikasikan lokasi, kita sudah bisa membuat satu gambaran dari hasil observasi, baru kita melaksanakan pengorganisasian masyarakat. Untuk apa? Untuk merencanakan intervensi masalah kesehatan. Oh, masyarakat juga diajak, of course. Semuanya diajak, seluruh sektor yang ada di wilayah tersebut itu harusnya diajak. Dari masyarakat sendiri, semua tokoh masyarakat, semua ini harus ada wakil minimal yang bisa diajak untuk melaksanakan kegiatan musyawarah masyarakat setempat ya. Kalau di desa ya masyarakat desa. Perkotaan yang ada di kota ini siapa saja yang bisa kita ajak untuk kerjasama. Kemudian kalau kita memberikan ide intervensi, apakah itu langsung harus mereka terima? Ya enggak. Dalam satu permusyawaratan atau lokarkarya mini kita sampaikan apakah memang rencana yang kita punya itu sesuai dengan karakteristik masyarakat. Makanya kenapa penting untuk mengundang tokoh masyarakat, karena mereka yang tahu karakteristik dari sosial, ekonomi, budaya, demografi, geografi itu mereka yang bisa mewakili. Baru kemudian kita tawarkan kepada multisektor yang lain, bahkan swasta kita tawarkan. Apakah ada yang mau untuk berpromosi sekaligus untuk melaksanakan kegiatan CSR-nya dari program ini? Apakah ada satu skim pembiayaan ataupun skim yang lain yang bisa membantu untuk terlaksananya program intervensi ini? Kita tawarkan. Karena yang kita lakukan, intervensinya itu mungkin tidak hanya satu saja, banyak sekali item program yang ada di sana. Ada literasi, ada kaderisasi, ada kemitraan. Apalagi ketika kita ini yang muncul adalah masalah perilaku. Dalam hal ini, tema kali ini kan perilaku nih yang dimunculkan. Jadi kalau perilaku ini hubungannya sangat erat dengan kebiasaan, dan kalau sudah kebiasaan ini hubungannya erat dengan budaya. Sehingga ini membutuhkan banyak sekali support system yang kuat untuk bisa merubah kebiasaan yang kurang sehat atau budaya yang kurang sehat ini. Dan dari situ nanti akhirnya perilaku itu bisa berubah. Ya. Nah, rencana kegiatannya ini juga kita harus sampaikan dalam musyawarah masyarakat desa atau masyarakat tadi yang bermasalah tadi, ya. Kita membuat perencanaan dan berdasarkan evidence base dan budgeting, kita juga harus membahas itu di sana. Kita tawarkan kepada semua sektor yang ingin bekerja sama, kita sajikan ide-ide intervensi kita dan menggali apa yang menjadi misalnya apa yang sudah pernah dilakukan di masyarakat tersebut, apakah sudah pernah ada sebelumnya, apakah memang benar-benar baru dan lain sebagainya.
Sehingga kita bisa melihat apakah ini sesuai dengan karakteristik masyarakat di sana atau tidak. Karena tidak semua intervensi yang kita kenalkan ke mereka, yang kita coba untuk, padahal ini untuk kebaikan mereka misalnya, itu belum tentu cocok dengan karakteristik mereka. Bahkan sama tokoh masyarakatnya mungkin bisa ditolak karena nggak sesuai gitu, atau mungkin sudah pernah sebelumnya tapi nggak berhasil. Jadi apa yang kurang gitu, kita gali dari mereka, kira-kira apa yang membuat tidak berhasil program itu, ya. Do and check, sistemik, terencana, dan periodik. Tetap harus ada pengumpulan analisis data yang tadi kita laksanakan sebelumnya sebenarnya. Nah, untuk audit MPBW ini penyakit berbasis wilayah. Saya lebih suka sesuai dengan mata kuliah kita, manajemen kesehatan wilayah atau MKW. Jadi kita memerlukan juga planning of action. Planning of action ini akan teman-teman lakukan pada saat PBL 2. Setelah PBL 1 berakhir, teman-teman membuat satu POA. Sebenarnya POA ini dilaksanakannya di PBL 2, tapi sudah dibuat di PBL 1 kalau nggak salah. Ini tahapan dari kegiatan PBL 1. Di mana di situ teman-teman sudah membuat listing tentang semua kegiatan yang akan dilaksanakan di masyarakat, dan harapannya dalam POA itu memang yang sudah sesuai dengan hasil dari musyawarah bersama dengan masyarakat, sehingga kita bisa mengetahui dan membuat suatu capaian target kerja dan juga instrumennya untuk kita bisa monitoring, dan akhir harapannya bisa dievaluasi, sehingga itu akan memperbaiki dari kegiatan-kegiatan intervensi yang berikutnya. Oke, dan ini contoh intervensi masalah diare. Kita bisa melihat kegiatan intervensi yang bisa dilakukan untuk masalah diare itu apa saja sih? Berdasarkan dari jurnal-jurnal yang sudah saya lampirkan ya di dalam classroom, kita bisa melihat salah satunya ini STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Pilar 1, stop buang air besar sembarangan dengan kejadian penyakit diare. Nah, ini perilaku juga. Ini contoh-contoh perilaku dan intervensi yang bisa dilaksanakan. Teman-teman bisa baca di sini, untuk bisa merubah perilaku masyarakat itu kita membutuhkan komitmen dari masyarakat. Kita tidak bisa, kadang kita tidak bisa lagi untuk membuat masyarakat itu mengikuti apa kata kita, tapi mereka harus tahu alasannya kenapa kita membuat mereka itu menjadi tahu bahwa ini loh alasannya kenapa kok kenapa tenaga kesehatan itu selalu mengingatkan untuk berperilaku yang sehat, stop buang air besar sembarangan, ya kan, dan seterusnya, perilaku-perilaku yang jelek itu harus ditinggalkan. Itu karena ini dengan pemicuan STBM ini saya rasa cukup efektif menurut saya, cukup efektif karena dengan begitu mereka akan tahu, karena selama ini mereka nggak tahu bahwa kalau yang urusannya dengan BAB sembarangan ini ya, berapa banyak kontribusi BAB mereka yang membuat diri mereka sendiri itu sakit gitu. Dan ini seru banget kalau misalkan bisa kita bisa membuat pemicuan dari semua kegiatan, tidak hanya diare saja. Yang kita tahu sekarang ini adalah pemicuan yang terkait dengan ini ya, BAB sembarangan ya. Saya rasa ini cukup menarik untuk kita coba pikirkan pemicuan untuk masalah yang lain itu seperti apa pemicuannya, sehingga mereka bisa mengetahui dengan sendirinya alasannya kenapa, sehingga mereka berkomitmen dengan sendirinya. Ini bisa direplikasi nih kegiatan-kegiatan STPM. Nah, selain itu pendidikan. Ini masalah perilaku juga, tindakan cuci tangan CTBS. Jadi kenapa harus memberikan pendidikan CTBS? Karena setelah kita memprioritaskan masalah kesehatan, kita melakukan analisis untuk menentukan determinan atau faktor yang
berpengaruh terhadap masalah diare itu yang muncul salah satunya adalah PHBS ini, gitu loh. Dari mana kita bisa mengetahui PHBS ini menjadi faktor yang mempengaruhi? Dari hasil survei kita. Jadi hasil survei kita lah yang bisa mengarahkan kita, karena terbaca ya. Jadi kalau selama instrumen dalam survei pertama di PBL1 itu kurang lengkap ya, berarti ya tidak akan muncul di dalam determinan masalah. Jadi itu tergantung dari instrumen atau kuesioner atau alat penelitian teman-teman yang digunakan. Ya. Jadi ibaratnya faktor-faktor yang mempengaruhi atau determinan yang muncul itu bukan langsung tiba-tiba secara ajaib muncul cling gitu. Enggak, jadi dari hasil survei teman-teman itu nanti yang akan mengatakan determinannya apa saja. Berdasarkan itulah kita bisa kita bisa menentukan atau menyebutkan faktornya itu apa saja. Nah, selain itu, kompetensi kader itu sendiri, ya, kompetensi kader itu sendiri juga bisa kita gali dari survei. Kalau dari survei tidak muncul untuk keterkaitan dengan kompetensi kader, ya ini nggak akan muncul di dalam analisis determinan sosial, sehingga dalam penyelesaian masalahnya ya kayaknya kurang tepat karena kita tidak memunculkan ini. Sehingga yang kita intervensi itu apakah yang hanya muncul ketika kita analisis determinannya? Iya, itu yang paling tepat. Mungkin ini bisa, tapi harus ada pendukung yang kuat. Karena kalau enggak nanti bisa jadi kadernya marah. Kok saya dikasih ini lagi, bukannya saya sudah bagus, sudah ini hasilnya ini, kayak gitu. Jadi kita perlu evidence. Ya, kita perlu bukti bahwa memang kompetensi mereka perlu kita latih kembali, kita perlu ini kembali. Nah, kalau misalnya kita masih punya banyak uang tanpa harus ada kecuali ya itu tadi, kecuali kalau kita masih punya banyak secara perencanaan pembiayaan itu masih banyak ini ya, dan mungkin kita lihat dari data cakupan, dari kegiatan-kegiatan kader yang sudah ada, yang sudah pernah dilaksanakan, itu mungkin bisa dijadikan acuan juga, sekalipun seandainya di dalam survei itu atau instrumen survei itu kita tidak munculkan terkait dengan kader. Mungkin kita bisa mulai dari sana. Boleh juga asalkan ada satu evidence yang kuat gitu ya untuk menjadikan intervensi itu memang perlu dilaksanakan gitu maksudnya. Ya. Nah, ini harus perhatikan. Profesi kesehatan masyarakat bukan bertujuan untuk menyehatkan orang per orang, namun wilayah. Jadi masyarakat lebih pada ke upaya kesehatan masyarakat. Oke. Baik, saya rasa cukup sekian dari saya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan teman-teman bisa mengeksplor jika memang masih kurang dari apa yang sudah saya sampaikan. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.